Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Rifai dengan NIM C0E021039 dari Prodi Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menghitung pajak, norma perhitungan, dan menghitung pajak menggunakan norma perhitungan. Selanjutnya, cara menghitung pajak. Secara umum, pajak dibagi menjadi dua, yaitu satu pajak pusat, dua pajak daerah. Pajak pusat, yang pertama pajak penghasilan atau PPh. Cara menghitung pajak penghasilan, jika sudah mendapat PKP, maka tahapan selanjutnya adalah menghitung pajak penghasilan. Untuk menghitung pajak penghasilan perlu mengetahui besaran persen yang sudah ditentukan Direktorat Jenderal Pajak. Berikut perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayarkan selama 1 tahun. Pertama, penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta rupiah, dikenai tarif 5%. 2. Penghasilan kena pajak lebih dari 60 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah dikenai tarif 15%. Penghasilan kena pajak lebih dari 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah dikenai tarif 25%. 4. Pasal kena pajak penghasilan kena pajak lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah dikenai tarif 30%. 5. Penghasilan kena pajak lebih dari 5 miliar dikenai tarif 35%. Contoh, 20 juta rupiah dikali 5% karena di bawah 60 juta rupiah dikurang 1 juta rupiah, maka pajak penghasilan yang harus dibayarkan selama 1 tahun adalah 1 juta rupiah. 2. Pajak pertambahan nilai atau PPN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah, telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak atau UU HPP. Tarif PPN normal di Indonesia yang berlaku adalah 11%. TPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung PPN terutang. Berikut alur PPN terutang. 1. PKP penjual menjual barang atau jasa ke PKP pembeli. Maka PKP penjual harus memungut atau memotong PPN dari penjualan barang dan jasa tersebut. 2. Kemudian PKP penjual menerbitkan faktur pajak keluaran sebagai bukti telah memungut PPN atas pembelian barang atau jasa itu dan diserahkan ke PKP pembeli. 3. Karena PPN yang dipungut penjualan atau pengusaha langsung dari pembeli itu belum disetorkan ke pemerintah, maka disebut PPN terutang. 4. Pajak pertambahan nilai dihitung dengan cara mengalihkan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak atau DPP yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lainnya. Penghitungan PPN terutang ini dapat dihitung dengan rumus PPN sebagai berikut. Rumus PPN sama dengan tarif PPN dikali DPP. 3. Pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Rumus perhitungan PPNBM di Indonesia. Untuk melakukan perhitungan PPNBM, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu tarif PPNBM di Indonesia. Tarif PPNBM diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Pertama, tarif 10% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat rumah tangga, hunian mewah, alat pendingin, televisi, minuman non-alkohol. Kedua, tarif 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, peralatan olahraga impor, berbagai jenis permadani, alat fotografi, dan barang sanitari. 3. Tarif 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya minibus, kombi, atau pick-up. 4. Tarif 35% untuk minuman bebas alkohol, batu kristal, barang berbahan kulit impor, barang pecah belah, dan bus. Terus menghitung PPNBM sebagai berikut. PPN sama dengan tarif PPN kali harga tutup buka kurung harga dikurang PPNBM tutup kurung. Yang terakhir, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang ditanggung oleh orang pribadi atau badan yang mendapatkan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih karena hak atas tanah dan bangunannya. Cara menghitung pajak bumi dan bangunan atau PBB.
Pertama, harus mengetahui terlebih dahulu apa saja komponen-komponen nilai yang menjadi dasar perhitungan pajak. Dasar penghitungan PBB adalah perkalian tarif 0,5% dengan NJKP atau nilai jual kena pajak. Sedangkan NJKP diperoleh 20% dari NJOP atau nilai jual objek pajak. Sebagai contoh diketahui bahwa NJOP suatu objek pajak 2 juta rupiah, maka berapakah PPB-nya? NJKP 20% dikali 2 juta sama dengan 400. PBB 0,5% dikali 400 sama dengan 2000. B. Pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang digunakan untuk kepentingan daerah dan dipungut oleh pemerintah daerah setempat. Pajak daerah tersebut bisa dalam tingkat kabupaten atau kota maupun provinsi. Pajak daerah sendiri nantinya digunakan untuk kepentingan daerah tersebut, misalnya seperti pembangunan jalan, fasilitas umum, untuk lapangan kerja, dan lainnya. Pemerintah daerah setempat yang berhak mengolah pajak tersebut. Pajak daerah sendiri dibagi ke dalam dua jenis, yakni pajak provinsi dan juga pajak kabupaten atau kota. Setiap jenis tersebut memiliki bidang pungutannya masing-masing. Pertama, pajak provinsi. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak BPNKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, dan pajak rokok. 2. Pajak kabupaten. Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral dan bukan logam batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang warit burung, PBB perdesaan dan perkotaan, pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Norma perhitungan. Norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam penghitungan penghasilan neto dalam suatu tahun pajak sebagai dasar perhitungan PPh pasal 25 atau 26 tentang. Norma perhitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan untuk mencari penghasilan neto. Setelah mendapatkan besaran penghasilan neto, wajib pajak dapat menghitung besaran PPh terutang untuk kebutuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Norma perhitungan pajak penghasilan terdiri atas: pertama, norma perhitungan umum, yaitu yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang peredaran brutonya setahun kurang dari 4.800.000.000 rupiah. Yang kedua, norma perhitungan khusus, yaitu bagi wajib pajak tertentu, terutama bagi wajib pajak yang dalam menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang berkaitan dengan dunia internasional. Cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Di slide terakhir ini membahas tentang ini, dan pengertiannya adalah penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalihkan angka presentasi norma perhitungan penghasilan neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam satu tahun pajak. Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak dan objek pajak sebelum dilakukan penerapan tarif umum pajak penghasilan, terlebih dahulu dihitung penghasilan kena pajak dan dengan mengurangkan penghasilan tidak kena pajak dari penghasilan neto tersebut. Itulah akhir dari presentasi dari saya. Saya Heri, bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.